Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan bersama Bawaslu Provinsi Banten. Halo sahabat Bawaslu, berjumpa kembali dalam program Ramadan bersama Bawaslu Provinsi Banten. Di penghujung sesi ke-7 ini, Bawaslu Provinsi Banten telah hadir bersama kita Ketua Bawaslu Provinsi Banten, Bapak Didi M. Sudi, sekaligus Koordinator Divisi Hukum, Data dan Informasi. Pada Bapak, silakan. Halo Pak. Ya, halo juga. Apa kabar Pak? Ya, baik, alhamdulillah. Gimana puasanya Pak? Ya, alhamdulillah lancar juga. Puasa kita kan sudah lama melakukan puasa. Iya, soalnya kan tidak ada alasan untuk tidak semangat. Karena ini momen-momen penghujung gitu Pak, biasanya suka lemes gitu. Ya, tapi sebenarnya untuk keluarga besar Bawaslu tidak ada alasan untuk tidak semangat walaupun di penghujung, apalagi negara udah menyediakan THR juga, jadi tidak ada alasan. Iya. Dan untuk sahabat Bawaslu ada bagi-bagi iko-ikoyan THR Pak mungkin? Ya, saya pikir itu bagian daripada amal sosial kita lah, baik secara individu maupun kelembagaan, tetapi yang jelas kita tidak boleh juga memberikan kepada orang, kemudian orangnya menjadi merasa direndahkan. Makanya harus hati-hati juga. Nggak boleh flexing ya? Yeah. Oke. Pak, di sesi ke-7 ini atau yang terakhir, Bawaslu Provinsi Banten telah menghimpun beberapa pertanyaan dari sahabat Bawaslu untuk kita jawab nih Pak. Jadi udah siap nih Pak? Kita jawab? Ya siap, tapi kita sambil duduk aja ya? Iya. Oke, ini saya belum Pak. makan dari pagi juga. Iya, silakan Pak. Nanti batal puasa ya. Nah, pertanyaan-pertanyaan yang telah dihimpun nih Pak, ini berasal dari kanal media sosial Bawaslu Provinsi Banten, ada yang dari Instagram, kemudian ada juga yang melalui WA. Mungkin kita langsung aja kali ya Pak ya? Ya boleh langsung, pertanyaannya nggak berat-berat kan ya? Ya ringan-ringan aja. Ada yang berat kayaknya Pak. Ya bolehlah, silahkan. Iya. Yang penting tidak membatalkan puasa pastinya. Pasti itu. Iya. Yang penting lagi apa yang menjadi keingintahuan masyarakat, kita kemudian respon dan diberikan informasi yang benar. Iya, oke. Pertanyaan pertama ya Pak, ini dari DM Instagram. Sepengalaman Bapak, kejadian apa yang tidak pernah Bapak lupakan ketika melakukan tugas pengawasan? Ini kayaknya nanyain tentang memori nih Pak. Apa yang tidak pernah dilupakan Pak? Pertama sih harus saya sampaikan kalau kita menjadi pengawas ya, sebagai bagian daripada penyelenggara, itu pengawas itu dimanapun itu harus lebih memahami operasional kegiatan dibandingkan dengan penyelenggara yang diawasinya. Karena dengan kita memahami lebih baik, membaca undang-undang, kemudian juga PKPU, Berbawaslu, nah kita bisa melakukan pengawasan sehingga kalau ada potensi pelanggaran itu di awal bisa dicegah. Kalau sudah berlangsung kemudian ada pelanggaran, ya kita bisa dilakukan penindakan dengan tepat sesuai dengan peraturan perundangan. Berkaitan dengan memori yang tidak dilupakan, saya pikir saya tidak termasuk yang tidak punya memori yang spesial lah tentang pemilu. Kalau berbicara masalah tekanan, kemudian juga masalah tekanan karena waktu yang tahapan yang begitu sambung menyambung gitu ya, kemudian juga ada permohonan informasi dari pihak-pihak yang berkaitan dengan pemilu, itu biasa aja, baik di kita sebagai pengawas maupun di teman-teman KPU, artinya sama aja. Kalau kegiatan yang istimewa merasa dibuntuti orang dalam pada saat mau penetapan seperti itu hal-hal yang biasa kita menganggap ya orang di tengah kontestasi, setiap kontestan pasti ingin menang, tapi yang penting adalah kita sebagai pengawas, sebagai penyelenggara melakukan pelaksanaannya itu sesuai dengan peraturan yang berlaku, sesuai dengan ada asas kepastian hukum. Kemudian juga kita juga tidak boleh pelin-pelan dalam melakukan penerapan peraturan, itulah kuncinya di situ. Jadi kalau boleh disimpulkan semua berkesan ya Pak? Ya bisa jadi begitu, karena tidak ada yang spesial secara secara pribadi begitu ya. Karena kita kalau pengawasan di malam hari, terutama pada saat minggu tenang, pada saat 3 hari ya masa tenang,
itu ada perasaan-perasaan tegang, itu ada gitu. Tapi itu berjalan sesuai dengan fitrahnya saja. Kita di setiap pemilu ataupun pilkada ada nuansa-nuansa seperti itu. Jadi semuanya berkesan, boleh jadi bisa dikatakan demikian. Excitednya gitu ya Pak, kalau pada saat itu. Oke Pak, pertanyaan pertama, kemudian kita next. Pertanyaan kedua, ini pertanyaannya up to date sepertinya Pak, si penanyanya, dan progresif. Soalnya dia nanyanya gini, Pak, apa sih perbedaan pemilu tahun 2024 dengan pemilu-pemilu sebelumnya? Apakah ada kaitannya antara perubahan nomenklatur divisi di Bawaslu dengan pemilu yang akan datang? Itu ada dua hal sebenarnya yang harus disampaikan ya. Yang pertama itu berkaitan dengan pemilu. Perlu sahabat Bawaslu ketahui bahwa di pemilu 2024 maupun pemilihan di 2024 ini ada kelebihan dan kekurangan yang berkaitan dengan regulasi. Nah, yang pertama ini bahwa regulasi yang digunakan untuk pemilu 2019 dan 2024 itu masih sama. Induknya masih Undang-Undang 7 tahun 2017. Kemudian demikian juga untuk pemilihan atau pilkada. Pemilihan ini sama juga, undang-undang yang digunakan sudah sejak 2015, kemudian ada perubahan di 2017 dan 2018, kemudian digunakan lagi di 2020, ada tambahan pandemi, kemudian 2024, yang pada intinya adalah undang-undangnya yang terakhir sama, yaitu undang-undang berkaitan dengan Undang-Undang 10 tahun 2016. Jadi kalaupun nanti ada perubahan di pandemi, kemarin hanya pasal-pasal tertentu aja di undang-undang ada Perpu, kemudian ditetapkan undang-undang 6 tahun 2020. Nah, ini untuk regulasi ini tentu karena ini induknya sama, maka secara signifikan tidak ada perubahan yang berarti dari segi regulasi. Itu salah satu kelebihannya, itu adalah kita bisa lebih mudah dipahami baik oleh penyelenggara, peserta pemilu maupun oleh masyarakat, toh karena regulasinya kan sama. Tetapi di sisi lain ada juga kelemahannya berkaitan dengan regulasi ini, di mana ada kelemahan-kelemahan dalam regulasi yang terjadi pada pemilu sebelumnya, itu tidak bisa diperbaiki di pemilu 2014 ini karena memang regulasinya tidak berubah. Itu hal pertama. Kemudian yang keduanya berkaitan dengan adakah signifikansi perbedaan. Nah, kalau masalah signifikansi perbedaan seperti disampaikan tadi, karena regulasinya tidak berubah, maka secara umum tidak mengalami perubahan. Akan tetapi kalau hal-hal yang berkaitan, yang peraturan ataupun tahapan yang tidak rigid diatur di peraturan, di undang-undang, itu masih bisa dilakukan. Sebagai contoh misalnya, bagaimana surat suara di pemilu 2019 itu kan 5 jenis surat suara untuk 5 pemilu. Nah, karena tidak ada perubahan, tetap dilakukan antara pileg, pemilihan anggota DPR, DPR provinsi, DPRD kabupaten kota, kemudian juga DPD dan presiden masih tetap dalam satu waktu. Tapi ada upaya dari penyelenggara, kita lihat dari berbagai diskusi maupun juga paparan dari KPU RI yang merancang peraturan KPU, itu ada upaya misalnya penyederhanaan surat suara. Jadi bagaimana surat suara itu tidak lagi menjadi 5, tetapi ada penyederhanaan. Tetapi tentu sampai saat ini itu belum ada regulasi yang keluar. Jangankan soal pengaturan surat suara ya, sampai saat ini per hari ini pun mengenai tahapan pun PKPU-nya belum keluar, walaupun sudah ditetapkan di pemerintah bersuara, di DPR RI juga bersuara begitu, tapi masalah kita peraturan-peraturan turunannya itu kita masih menunggu, terutama hal-hal yang berkaitan dengan secara teknis, verifikasi parpol dan yang lainnya. Kemudian pertanyaan berkaitan dengan soalan terakhir, masalah perubahan divisi. Kita mengikuti perkembangan pimpinan kita di Bawaslu RI bahwa ada upaya melakukan perbaikan. Tentu sunatullah saja menurut saya, sesuatu yang berjalan seiring waktu dilakukan perbaikan-perbaikan. Nah, termasuk adalah perbaikan soal divisi. Ada
saya pikir kalau ada perubahan mungkin ya, tetapi perubahan ke internal ya, tapi kalau perubahan ke luar mudah-mudahan menjadi lebih baik, kan itu berdasarkan kajian-kajian. Tetapi secara umum ya keluar itu tidak ada. Artinya masalah penanganan pelanggaran, kemudian juga penyelesaian sengketa itu kan tetap dilakukan oleh Bawaslu, cuman ada masalah divisi saja secara internal gitu. Berarti secara keseluruhan itu pemilu 2024 dengan pemilu sebelum-sebelumnya kita wait and see ya Pak ya, menunggu dan melihat nanti, karena peraturannya juga masih sama gitu ya Pak, tahapannya juga belum keluar gitu ya Pak. Ya, artinya kita menyampaikan bahwa harusnya masyarakat itu lebih mudah memahami, karena atau sama dengan pemilu sebelumnya, baik misalnya dalam kampanye, dalam aturan bagaimana memberikan sumbangan untuk para kandidat, itu besaran-besarannya kan sama dengan sebelumnya. Oke, berarti dan juga tadi merangkum itu perubahan nomenklatur itu tidak akan banyak, ya maksudnya bagi keluar ya tetap kita bekerja sebagai pengawas pemilu yang semestinya ya Pak. Iya, banyak kan itu nanti di internal, Iya. Tapi kalau internal lebih baik, ya insya Allah diharapkannya kan keluarannya itu akan lebih baik juga lagi secara eksternal dalam hal pelayanan. Oke, sahabat Bawaslu nggak perlu khawatir ya, perubahan nomenklatur itu tetap kita bekerja layaknya pengawas pemilu gitu kan. Kemudian pertanyaan ketiga nih Pak, ini dari DM juga Instagram. Izin tanya Min, kalau saya ingin melaporkan dugaan pelanggaran, tapi saya jauh nggak bisa ke kantor Bawaslu Banten, kira-kira melalui aplikasi apa ya, atau melalui apa yang paling mudah? Kemudian, haruskah menyertakan identitas? Dan kalau tidak menyertakan identitas, apakah laporan saya tetap diproses? Wah, ini borongan nih pertanyaannya Pak. Oh iya, ada poin-poinnya, ya? Ada beberapa ya. Tapi prinsipnya adalah sesuai dengan fungsi Bawaslu dan juga tugas serta wewenangnya. Bawaslu itu kan memproses penanganan pelanggaran seperti sebagaimana yang ditanyakan. Secara umum kita memproses penanganan pelanggaran itu ada dua mekanisme, yaitu berkaitan dengan laporan dan juga kemudian juga dengan temuan di lapangan. Biasanya kalau ada laporan kita masukkan ke formulir B1 ya, kalau nanti temuan itu B2, dan itu secara internal nanti prosesnya dilakukan sebagaimana diatur dalam Perbawaslu, termasuk Perbawaslu 7 tahun 2018. Berkaitan dengan pertanyaan, ya kita juga Bawaslu itu kan merespon perkembangan teknologi. Masa iya sih teknologi berkembang kemudian tidak dimanfaatkan? Karena salah satu visi di Bawaslu itu adalah bagaimana memudahkan masyarakat untuk berkontribusi dalam pengawasan pemilu, sehingga faktor-faktor teknologi informasi itu disediakan baik untuk internal maupun eksternal. Soal pelaporan misalnya, itu bisa tentu secara tradisional bisa mendatangi langsung ke Bawaslu berkaitan, bisa ke Bawaslu provinsi dalam hal pilkada gubernur, ataupun ke Bawaslu kabupaten kota dalam hal pilkada bupati wali kota, ataupun ke Panwascam di bawahnya. Tapi pada itu proses pendaftarannya, kemudian prosesnya nanti ya sesuai dengan peraturan, sesuai dengan jenis pemilunya. Ada yang nanti diprosesnya di provinsi, ada yang juga proses di kabupaten kota, dan sebagai Bawaslu sebagai satu kesatuan itu bisa langsung memanfaatkan faktor teknologi, karena faktor jarak misalnya itu Bawaslu juga sudah merespon itu. Kita bisa menyampaikan laporan itu, kita bisa menggunakan website misalnya, atau bisa menggunakan WA, IG ataupun Facebook yang ditujukan kepada Bawaslu. Tetapi prinsip-prinsip penanganan pelanggaran itu tetap dilakukan, antara lain misalnya satu masalah identitas seperti yang ditanyakan tadi. Kalau identitas itu mutlak dalam proses peradilan dimanapun harus menyertakan identitas, fotokopi KTP. Karena apa? Karena kalau tanpa identitas itu bisa orang melapor semau maunya, istilah Sunda itu bisa tulis tonggong gitu ya.
itu menuliskan seseorang melaporkan atau surat kaleng lah semacam itu tanpa identitas. Identitas itu perlu. Kemudian yang masalah yang kedua, masalah penerimaan itu kan hanya mekanisme saja. Nanti prosesnya tetap harus memenuhi syarat formil maupun material. Misalnya nanti alat buktinya minimal 2. Karena kalau kita penanganan pelanggaran minim alat bukti, apalagi yang berkaitan dengan pidana, itu nanti kita akan mentok karena dibahas kalau pidana dibahas di Bawaslu, kemudian ada sentra Gakumdu, di situ ada jaksa, ada kepolisian. Nah, bisa kita masuk nanti di Gakumdu tidak lolos. Walaupun di Gakumdu lolos, nanti di pengadilan pun pasti ditolak dan seterusnya. Itu mekanisme seperti itu. Dan satu hal lagi bahwa kalau ada pertanyaan, tanda tanya dari masyarakat, bagaimana mekanisme penanganan pelanggaran ini, perlu juga disampaikan bahwa Bawaslu itu tidak hanya duduk manis di kantor, kemudian juga duduk manis, kemudian menerima laporan gitu. Nah, dalam banyak kasus kejadian ada laporan-laporan yang masuk tidak lengkap, tidak berarti kita abaikan itu. Karena dua mekanisme itu laporan dan temuan. Kalau ada laporan kemudian tidak lengkap, maka apa yang dilakukan Bawaslu? Bawaslu meminta kepada pelapor untuk melengkapi. Kalaupun dia tidak lengkap, maka itu dilakukan investigasi oleh Bawaslu, dikejar untuk dibuat kelengkapan. Sehingga kalau bisa dibawa ke ranah temuan. Yang penting buktinya ada. Nah, misal sebagai contoh misalnya ada, dan sering ini terjadi, ada orang ngirim telah terjadi bagi-bagi uang dari calon di desa A, kecamatan A, dikirim lewat WA. Kemudian kita tanya, ada bukti yang lain nggak? Nggak ada. Nah, biasa kita langsung terjunkan pengawas di lapangan, baik kabupaten kota maupun kecamatan ya, di wilayah itu untuk menelusuri ke bawah. Ketemu yang lokasi yang diduganya, orang terduganya dan seterusnya, sehingga kalau ketemu bisa diverifikasi, kemudian bisa dijadikan alat bukti, kita naikkan, nanti diproses bisa masuk ke temuan kita. Jadi jangan khawatir kepada sahabat Bawaslu, kalau ada temuan sepanjang itu bisa dibuktikan, baik mekanisme temuan ataupun laporan, kita proses. Jadi sahabat Bawaslu nggak usah khawatir ya Pak, ketika mereka mengetahui informasi, mereka bisa menyampaikannya melalui kanal-kanal media sosial Bawaslu gitu ya Pak ya? Tidak, walaupun tadi kan tidak harus atau datang ke Bawaslu, tapi kalau memungkinkan gitu. Iya, mungkin. Kan nanti mekanismenya kan penyampaian bisa jadi kan, kalaupun tidak bisa datang, bisa kita mekanisme misalnya kita datang ke Bawaslu yang ada di bawahnya, kita bisa video call memverifikasi, sehingga nanti yang penerimaan laporan tetap di bawah, tapi nanti berkas itu bisa naik gitu. Berarti tetap bisa diakomodir semuanya. Ya, bisa diakomodir kalau secara teknisnya. Jadi substansinya itu tetap tidak bisa diabaikan. Itu masalah alat bukti, kemudian juga identitas pelapor. Jadi secara formil maupun material harus masuk. Lokasinya di mana, kemudian juga kejadiannya di mana. Karena juga ada batasan-batasan waktu yang harus kita proses. Ya, oke. Next, pertanyaan selanjutnya Pak. Bagaimana dalam mengembangkan keorganisasian atau manajemen Bawaslu dalam menata persiapan pengawasan pemilu, baik skala pusat sampai ke pengawas TPS? Sistem manajemen bentuk apa yang digunakan dalam meningkatkan kapasitas kepengawasan di pemilu, baik untuk panitia pemilu dan masyarakat umum yang awam? Kalau manajemen pemilu di pengawasan, kita mengacu kepada Undang-Undang 7 tahun 2017, bagaimana pengawas itu satu kesatuan. Di atasnya ada Bawaslu, secara undang-undang Badan Pengawas Pemilihan Umum, walaupun secara struktur biasa juga disebut Bawaslu RI. Kemudian juga di bawahnya ada Bawaslu Provinsi, kemudian juga ada Bawaslu Kabupaten Kota. Itu yang lembaga permanen yang diberikan mandat selama 5 tahun. Ketika pemilu memasuki tahapan dan juga pemilihan memasuki tahapan, dibentuk juga badan-badan ad hoc di tingkat kecamatan, desa, kelurahan, sampai dengan TPS. Masing-masing anggota atau anggota Bawaslu, Panwas sampai ke bawah, nah itu juga ada ada pertanggungjawaban dari segi tahapan teknis maupun dari segi keuangan.
Nah, dari segi teknis tentu mengacu kepada tahapan-tahapan yang telah ditentukan dan juga targetnya apa dalam tahapan, apa yang harus diawasi secara detail. Biasa diberikan BIMTEK, diberikan juga alat pengawasannya untuk yang harus diisi, berbagai formulir yang dilaporkan, baik manual maupun menggunakan IT seperti Siwaslu dan yang lainnya. Kemudian pertanggungjawaban keuangan, karena ini menyangkut anggaran negara, APBN maupun APBD, itu disertai juga dengan pegawai negeri dalam tiap tingkatan, termasuk sampai level kecamatan pun itu ada pegawai negeri yang ditugaskan di situ yang dalam koordinasi kabupaten kota. Jadi levelnya tiap kabupaten kota sebagai lembaga yang yang permanen di bawah itu mengkoordinasikan penggunaan keuangan sampai pengawas TPS. Jadi manajemennya ya seperti itu secara berjenjang. Dan menyeluruh ya Pak, dari berbagai aspek elemen. Pada prinsipnya Bawaslu itu adalah lembaga yang satu kesatuan yang bersifat hierarkis. Jadi tidak ada dalam secara klausul hukum dalam kitab penerapan pelaksanaan pengawasan itu Bawaslu RI sampai ke bawah itu sama bagian pengawas. Dan bahkan dalam penyelenggaraan pemilu kalau kita lihat justru yang paling di bawah itu yang bisa jadi lebih sangat signifikan karena dia mengawasi melakukan tahapan itu di TPS. Dan dari TPS itulah kemudian juga dirangkum suara-suara sehingga direkapitulasi tingkat kecamatan, kabupaten, kota, provinsi sampai nasional untuk pemilu nasionalnya. Tapi yang secara signifikan tentu itu adalah pengawas-pengawas yang di bawah, penyelenggara yang di bawah di level TPS. Oke, itu tadi pertanyaan sistem manajemen baik itu dari skala pusat sampai ke pengawas TPS ya Pak. Pertanyaan selanjutnya nih Pak, mau tanya dong Min, ini dari Instagram ya, saat penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa, ada nggak sih cerita kejadian atau pengalaman yang sering menjadi tantangan tersendiri? Ini kembali kayak pengalaman Pak. Kalau soal pengalaman itu tantangan, nah kalau penyelenggara pemilu kan harus disampaikan juga bahwa kita sebagai manusia makhluk sosial tentu banyak bergaul dengan orang-orang, tetangga ataupun sama-sama peminatan, sama-sama alumni sekolah, ya, kemudian banyak kegiatan-kegiatan sosial yang dilakukan. Dan biasa kita bergaul seperti itu. Tapi ketika melakukan penanganan pelanggaran ataupun penyelesaian sengketa, sekat-sekat teman-teman itu yang itu ada dibatasi. Oleh karena itu sudah menjadi rahasia di kalangan penyelenggara, apalagi kalau khususnya pada saat tahapan berlangsung, pertemuan-pertemuan itu juga dibatasi karena kawan-kawan kita juga ada yang bergabung ke parpol, kemudian juga ada yang menjadi tim kampanye calon tertentu ya yang melakukan kontestasi. Nah, kita di pembatasan hak-hak itu. Oleh karena itu biasa dikenal di kalangan kita sebagai penyelenggara tidak boleh misalnya menerima tamu dari pihak-pihak yang berkontestasi parpol maupun tim kampanye itu di luar kantor. Walaupun itu teman kita sendiri begitu. Kalau di kantor, karena itu bagian daripada pelayanan, jangankan partai politik, siapapun yang meminta informasi itu harus diberikan, apalagi partai politik sebagai peserta pemilu yang stakeholder utama di dalam hal di pemilu maupun pemilihan, harus diberikan informasi sebaik-baiknya. Masuk juga kita juga bagaimana misalnya tidak boleh juga menerima tamu pun hanya sendiri. Itu harus ada temannya. Ya bukan berarti kalau ada tamu berdua yang ketiganya setan gitu, nggak tega juga kita kalau mengatakan yang ketiganya setan. Tapi harus ada teman-teman yang hadir juga yang datang. Itu biasa diterapkan populer di kalangan kita penyelenggara. Jadi kalaupun kita adalah sahabat Bawaslu, kita teman dengan kita, yang nggak ada masalah. Kalaupun telepon bertemu, tapi kalau sudah menyangkut tahapan dan itu sahabat Bawaslu itu menjadi bagian daripada kontestasi, entah itu jadi caleg ataupun jadi tim kampanye, biasanya kita selama tahapan, terutama saat tahapan kita dibatasi, ada pembatasan-pembatasan. Karena sering terjadi juga, apalagi di era media sosial yang kuat saat ini,
Bisa jadi orang sedang ke kondangan, ketemu orang ya yang jadi caleg ataupun tim kampanye, difoto, di crop, disebarkan begitulah. Itu menjadi hal-hal yang negatif. Oleh karena itu sangat berhati-hati sekali. Mulai seperti itu. Tadi Bapak bilang kan berarti kayak contohnya pada saat kita bertemu teman gitu Pak, ada yang mau minta foto nih, wah udah lama nih nggak ketemu sama Bapak gitu. Berarti kita harus gimana sih Pak? Maksudnya ya harus berhati-hati ya dalam. Iya berhati-hati karena kalau teman kita kalau itu misalnya dia caleg, anggota dewan ataupun tim kampanye, kita ya mohon maaf aja berhati-hati. Termasuk juga penggunaan jari. Jadi mau jari 1, jari 2, jari 3, kita nggak pernah gunakan. Bahkan kalau masalah jari itu di luar tahapan pun, karena mungkin bisa jadi di fotonya itu 2 tahun 3 tahun lalu, kemudian juga disebarkannya pada saat tahapan yang mendukung nomor 1, nomor 2, nomor 3 gitulah. Itu juga hati-hati dalam berbagai momen. Makanya kita hanya punya ya salam awas seperti ini. Iya, untuk selebihnya kita tidak berani menggunakan jari-jari dengan bisa digunakan untuk simbol-simbol itu karena prinsipnya harus sampaikan juga tetap bahwa penyelenggara pemilu itu termasuk Bawaslu itu adalah orang yang netral dan harus terlihat netral. Ya mungkin kita netral, tetapi ketika berjalan, berkomunikasi, berdua-duaan itu bisa dicitrakan itu kita tidak netral. Padahal kita nggak ada masalah sebenarnya begitu. Tetapi saya harus sekali lagi dia sampaikan nggak ada masalah, kita mau telepon nggak ada masalah, telepon biasa nggak ada masalah. Mau bertamu bahkan kita welcome, tapi kita silahkan kalau lebih baik lagi kalau bertamunya itu adalah ke kantor secara langsung gitu. Oke. Itu pengalaman Pak Ketua secara keseluruhan juga ya Pak. Nah pertanyaan selanjutnya nih Pak, sebagai pengawas pemilu pernah nggak Bapak dihadapkan dengan gratifikasi? Soal gratifikasi ya, itu susah juga ya. Tapi bisa begini, saya harus sampaikan bahwa soal gratifikasi kita tidak pernah mengalami itu. Tapi juga disampaikan secara umum aja, secara umum kita bayangkan sebaliknya gitu. Kalau kita mau memberikan gratifikasi kepada orang tentang apa saja, itu dilihat juga untung ruginya Pak. Kalau kita memberikan gratifikasi kemudian akan memberikan sesuatu kepada seseorang, akan memberikan untung. Mungkin kita ada tersemangati untuk memberikan sesuatu kepada seseorang karena ada untungnya nanti. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ada untungnya, tapi ketika kita akan memberikan, orang itu kira-kira menerima atau enggak. Soalnya kalau dari gerak tubuh, track record, kemudian dari pembicaraan yang dia sampaikan secara tegas, orang itu akan menolak. Itu saya akan memberikan itu jadi ragu. Jangan-jangan nanti saya memberi malah dipermalukan. Yang tujuannya malah inginnya sesuatu yang positif, malah ketika memberikan gratifikasi dia tolak dan bahkan menjadi yang negatif begitu. Nah itu kalau kita berpikir dibalik. Nah dalam konteks ini saya ingin menyampaikan bahwa kita di Bawaslu selalu menegaskan bahwa kita dalam mengambil keputusan itu secara independen, selalu disampaikan. Soal memberi, tidak memberi, memberi itu menjadi persoalan di kemudian hari, makanya kita tidak tolak. Tapi saat ini, ya alhamdulillah juga tidak ada juga yang berusaha untuk memberikan gratifikasi. Bisa jadi seperti yang saya sampaikan tadi juga. Kalau kita bersifat tegas, menyampaikan di berbagai kegiatan bahwa tidak ada gratifikasi ataupun suap menyuap. Bahkan saya sampaikan dalam rakor-rakor dengan kabupaten kota dan kecamatan, kalau ada anggota yang diduga gratifikasi, laporkan. Kalau ada bukti, keras sekali Bawaslu RI dan juga apalagi termasuk juga DKPP akan diproses, dan ini biasanya tidak ada ampun untuk soal sogok menyogok, soal uang. Jadi kita ada laporannya, nanti ada pembuktiannya. Nah, sahabat Bawaslu, pertanyaan terakhir nih Pak, satu lagi dari Instagram juga, izin tanya, pemilu 2024 itu serentak dalam satu hari, mulai bupati sampai dengan presiden, apa bagaimana Pak? Ini untuk yang pemilihan ya, pemilihan kepala daerah, memang serentak nanti di 27 November 2024. Ini merupakan tahapan terakhir dari rangkaian
pemilu serentak sebelumnya yang secara bertahap di 2015, kemudian juga 2017, 2018, kemudian yang terakhir kemarin 2020 yang merupakan perulangan dari 2015. Kemudian untuk 2024 ini serentak dalam satu hari secara nasional untuk pemilihan gubernur, bupati, wali kota yang dalam rancangan tahapan KPU yang sudah memang disepakati oleh pemerintah penyelenggara pemilu dan Dewan itu di 27 November 2024. Jadi kalau pertanyaan itu betul serentak, betul sehari dalam waktu sehari gubernur, bupati, wali kota seluruh Indonesia. Dan sama dengan pemilu 2024 untuk pemilu nasional itu juga sama berulang seperti 2019, yaitu serentak untuk memilih presiden, kemudian juga anggota DPR RI, anggota DPRD provinsi, DPRD kabupaten kota, dan juga anggota DPD untuk 5 jenis pemilu dalam satu hari sama dengan 2019. Tapi untuk yang pemilihan 2024 ini merupakan yang pertama serentak kepala daerah secara nasional ya Pak. Itu tanggal 27 November 2024 ya. Iya, oke. Nah, tadi ada beberapa pertanyaan yang telah kita jawab Pak. Kemudian mungkin untuk terakhir kita bisa dengarkan Pak Ketua menyampaikan closing statement pada edisi sesi 7 ini. Terakhir soalnya Pak, penghujung. Sambil duduk kan? Ya, boleh ya sahabat Bawaslu sekalian. Kita menghadapi pemilu dan pemilihan tahun 2024 ini merupakan hal yang pertama berkaitan dengan pemilihan. Tapi kita mengetahui bahwa sesuai dengan yang saya sampaikan tadi, bahwa secara regulasi itu tidak mengalami perubahan karena undang-undang yang digunakannya itu adalah sama. Yang penting kita bagaimana di 2024 berpartisipasi dengan baik untuk memilih pemimpin dan wakil-wakil rakyat di pemerintahan, baik di legislatif untuk DPR RI, DPRD, provinsi, DPRD kabupaten kota, maupun untuk DPD sebagai perwakilan daerah, dan juga untuk presiden. Dan kemudian selang beberapa bulan kemudian juga memilih kepala daerah kita masing-masing, gubernur, bupati, wali kota. Kita bagaimana memilih pemimpin dengan melihat track recordnya, kemudian hal-hal yang lainnya yang bisa kita pilih sesuai dengan kebaikan-kebaikan dan visi misi kita. Berpartisipasi dalam pemilu dan pemilihan untuk Indonesia lebih baik. Hindari politik uang dan kekerasan. Jangan juga saling menyerang untuk merendahkan orang-orang yang tidak sealiran, sepemikiran dengan kita. Indonesia tetap damai, berkontestasi untuk Indonesia lebih baik, tetapi juga tetap menjaga persatuan dan kesatuan. Demikian. Baiklah sahabat Bawaslu, tadi kita sudah mendengar jawaban-jawaban dari Pak Ketua terkait pertanyaan-pertanyaan sahabat Bawaslu. Kemudian mungkin kita sambil berdiri Pak untuk closing. Nah, iya. Terima kasih banyak Pak telah menyempatkan waktunya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan sahabat Bawaslu. Kemudian semoga bisa memberikan informasi serta memberikan jawaban-jawaban dan rasa keingetahuan dari sahabat Bawaslu Provinsi Banten. Sahabat Bawaslu Provinsi Banten, jangan lupa like, subscribe, dan komen untuk tahu dan update informasi terkait Bawaslu Provinsi Banten dan Bawaslu penyelenggaraan pemilu di tahun ini, tahun depan, dan tahun 2024 ya Pak ya persiapannya. Mungkin karena sekaligus ucapan kita mau lebaran Pak, atau minal aidin wal faizin bareng-bareng. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Selamat Hari Raya Idul Fitri tahun 1443 Hijriah. Bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Ya.